Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa setia Bongkar Liputan. Saya Dede Fatihatul Makiyah akan menemani Anda dalam tayangan investigasi spesial kali ini. Pernahkah Anda berkunjung ke sebuah tempat suci dengan hati yang penuh harapan untuk mencari ketenangan, berdoa dan berziarah, namun justru pulang dengan perasaan tidak nyaman, bahkan merasa dipaksa untuk mengeluarkan uang berkali-kali tanpa tahu kemana uang itu sebenarnya mengalir? Sayangnya pemirsa, ini bukan cerita fiksi. Ini adalah kenyataan yang dialami oleh ribuan pengunjung di salah satu kawasan wisata religi paling terkenal di Banten, yaitu Banten Lama. Banten Lama, sebuah nama yang penuh makna sejarah. Kawasan ini adalah bekas pusat Kesultanan Banten yang pernah berjaya pada abad ke-16 hingga awal abad ke-19. Disinilah Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Kesultanan Banten, dimakamkan. Disinilah berdiri megah Masjid Agung Banten yang telah berusia ratusan tahun. Disinilah jejak peradaban Islam di Jawa Barat masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Setiap tahunnya, ribuan bahkan puluhan ribu penziarah dan wisata datang dari berbagai daerah. Ada yang datang untuk berziarah, ada yang ingin mempelajari sejarah, ada pula yang sekedar ingin menikmati keindahan arsitektur peninggalan masa lampau. Banten Lama bukan hanya tempat wisata, ini adalah ruang spiritual, ruang edukasi, dan tentunya aset budaya yang harus kita jaga bersama. Namun pemirsa, di balik sakralnya kawasan ini, di balik ramainya aktivitas keagamaan dan wisata, tersimpan satu persoalan besar yang terus mengganggu kenyamanan para pengunjung. Persoalan yang sayangnya masih terus terjadi hingga hari ini, yaitu praktik pungutan liar atau biasa kita sebut pungli. Pungutan liar atau yang lebih kita kenal dengan istilah pungli adalah tindakan meminta atau memungut sejumlah uang secara tidak resmi, tidak sesuai aturan dan tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam konteks hukum, pungli bahkan bisa dikategorikan sebagai pemerasan, penipuan, atau bahkan korupsi. Tergantung siapa pelakunya dan bagaimana cara mereka melakukannya. Pemirsa, pungli bukan sekedar soal uang 5.000 atau 10.000 rupiah. Ini adalah soal prinsip, ini adalah soal kejujuran, ini adalah soal rasa aman dan nyaman yang seharusnya dirasakan oleh setiap pengunjung yang datang dengan niat baik. Bayangkan Anda datang untuk berziarah, Anda ingin berdoa dengan khusyuk, tapi sejak dari parkir Anda sudah dimintai uang tanpa karcis resmi. Lalu saat masuk gerbang, ada yang minta lagi. Saat lewat lorong menodongkan kotak, bahkan saat Anda sudah sampai di area makam, tempat paling sakral, masih ada yang mengikuti Anda, meminta sumbangan dengan cara yang kurang pantas. Itulah yang terjadi di Banten Lama, dan sayangnya ini bukan keluhan 1-2 orang. Ini adalah keluhan puluhan, bahkan ratusan pengunjung yang pernah kami temui selama proses investigasi ini. Berangkat dari berbagai laporan dan keluhan yang beredar, tim Bongkar Liputan kemudian turun langsung ke lapangan. Kami tidak datang sekali atau 2 kali, kami melakukan observasi selama beberapa hari, di waktu yang berbeda, pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari. Dan apa yang kami temukan sungguh mengejutkan. Yang pertama, di area parkir, kami menemukan bahwa tidak ada standar tarif resmi. Pengunjung dikenakan biaya yang berbeda-beda. Ada yang 5.000, 7.000, bahkan ada yang diminta 20.000 rupiah. Tidak ada karcis, tidak ada struk. Yang lebih mengejutkan, tidak ada petugas resmi yang mengawasi area tersebut. Artinya siapa saja bisa mengaku sebagai tukang parkir dan memungut uang sesuka hati. Kedua, di jalur menuju makam, kami menemukan kotak-kotak yang ditunggu oleh oknum tertentu. Kotak ini meletakkan di titik-titik strategis, tempat di mana pengunjung harus melewati dan memperlambat langkah. Dan yang mencurigakan, uang yang masuk ke kotak tersebut seringkali langsung diambil, tidak dibiarkan tetap di dalam kotak seperti seharusnya kotak infak pada umumnya. Kami juga menemukan anak-anak yang terus mengikuti pengunjung, memaksa untuk diberi uang atau dibelikan sesuatu. Ini bukan lagi soal sedekah sukarela, pemirsa. Ini adalah pemaksaan terselubung. Keempat, yang paling memperhatikan kotak infak yang seharusnya menjadi sarana sedekah ikhlas, justru dimanipulasi
Uang yang diberikan pengunjung tidak masuk ke dalam kotak. Oknum yang berdiri di samping kotak langsung memasukkannya ke dalam kantong. Tim bongkar liputan telah melakukan penelusuran mendalam selama beberapa hari. Kami menyusuri satu persatu lokasi yang diduga menjadi titik pungli. Kami berbicara dengan pengunjung, pedagang, petugas lapangan, hingga pihak koordinator pengelola kawasan Banten Lama. Dan yang kami temukan sungguh mengejutkan. Saksikan hasil investigasi lengkapnya hanya di Bongkar Liputan, teknik reportase dan investigasi berita. Bersama saya Dede Fatihatul Makiyah, mari kita bongkar kebenaran yang selama ini tersembunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.